Labubu. Apa itu? Pak Nathan, Labubu itu boneka yang banyak disukai perempuan sekarang ini. Sulit didapat. Sulit didapat. Barang yang istriku mau sulit didapat. Besok bosnya suruh datang ke perusahaan temui aku. Baik. Still one thing puzzles me inside. Why can't I live a normal life? No matter how hard I try to change myself, I know this much is true. Pak, makanannya sudah siap. Shh. How Biarkan dia can tidur. I bring peace to my heart? Aku pergi ke rumah kakek dulu. Baik. I think about it every day. Halo? Halo, Fiona. Ini Angel, teman SMA-mu. Oh, Angel. Kamu ada perlu apa? Teman SMA kita akan mengadakan reuni di reservoir malam ini. Kamu harus datang. Aku sedang tidak bisa pergi. Kalau begitu aku tidak jadi pergi. Jangan, sejak kamu gagal masuk universitas, kamu tidak pernah ikut reuni lagi. Sebenarnya kami semua merindukanmu. Kamu datang ya, Pak Arif juga datang. Dia terus menyebutkan namamu. Pak Arif. Oke, aku akan datang. Bu, Anda sudah bangun? Bu, Bapak pergi ke rumah kakek. Ahli gizi sudah menyiapkan menu khusus untuk ibu hamil. Apa Anda mau mencobanya? Bu Lita, aku ada urusan mendadak harus keluar. Tidak usah siapkan makan malam untukku. Saya akan menyuruh sopir untuk mengantar Anda. Tidak usah. Apa? Kau mau bungkus 10 porsi bubur beri? Nathan, setelah pulang kerja, kamu menempuh perjalanan sejauh ini. Hanya demi bubur beri? Ada yang aneh. Aku suka tidak boleh. Pak, sudah siap? Oke, kalian jaga kesehatan. Aku pergi dulu. Dasar anak ini. Nathan, aku datang untuk menemui kakek dan nenek. Nathan, aku tidak mengerti kenapa kamu jadi begitu dingin padaku. Kalau aku berbuat salah, beritahu aku ya. Istriku menunggu di rumah. Aku sungguh ingin membantumu. Aku ini putri keluarga Lestari, sampai harus bekerja di perusahaanmu demi mendesain cincin kawin istrimu. Harga diriku tidak berharga. Apa persahabatan kita sejak kecil tidak berharga menurutmu? Justru karena aku cukup mengenalmu. Aku tidak percaya kamu adalah orang yang akan menangis hanya karena minumannya ditolak. Kecuali minuman itu sengaja disiapkan khusus untuk Fiona. Nathan, apa maksudmu? Aku meracuni minumannya? Minuman itu juga sudah kuminum. Aku baik-baik saja kan? Meski minumannya tidak bermasalah, tapi sikapmu pada Fiona tidak sebaik yang kamu jelaskan. Sejak umur 18 tahun aku mengurus keluarga Artono. Motif siapapun tidak bisa lolos dari mataku. Mary Lestari, kau menyusahkan Fiona. Aku tidak suka itu. Nathan, maafkan aku. Aku tadi hanya sedikit manja. Aku tidak bermaksud menyusahkan Fiona. Kamu tidak seharusnya meminta maaf padaku. Aku akan minta maaf pada Fiona, Nathan. Apa? Ikut aku pulang. Minta maaf langsung pada Fiona. Kenapa? Tidak mau? Bukan, aku mau kok. Aku ikut. Fiona, aku pasti akan membuatmu menderita.
Hmm. Siapa yang mengundangnya? Meja kita ini isinya murid-murid dari sekolah seni terbaik di negeri ini. Dia kan lulusan universitas kelas bawah. Tidak hanya mengecewakan Pak Arif, tapi juga menurunkan kelas meja kita. Dia masih berani datang dan menyapa kita. Perusahaan kami bulan lalu mendapat proyek dari grup Hartono. Dia tidak pantas makan bersamaku. Hei, Citra, ku dengar dia juga kerja di grup Hartono. Berarti dia rekan kerjamu, kan? Aku bekerja di sana karena kemampuanku. Kalau dia kan, siapa yang tahu? Lihat gaun yang dia pakai. Sepertinya edisi terbatas musim semi. Harganya 2 miliar rupiah. Dan sepertinya susah untuk didapat. Saat sekolah, 1 roti saja dia bagi 2 untuk makan 2 hari. Gaun 200.000 saja dia tidak mampu membelinya. Ini pasti palsu. Gaun ini harganya 2 miliar rupiah. Fiona, kenapa kamu berdiri di depan? Lihat siapa yang datang. Pak Arif, Fiona, lama tidak bertemu. Ayo, duduk. Fiona, dari tadi Pak Arif nanya kapan kamu datang. Kamu tidak tahu Pak Arif sangat merindukanmu. Pak Arif, kita semua dulu belajar melukis bersama dengan Bapak. Kenapa Bapak hanya peduli pada Fiona? Siapa bilang? Aku mengingat kalian semua dengan jelas. Waktu ujian seni dulu, Citra melukis karya kucing di dalam kotak dan diterima di Universitas Nusantara. Karya itu masih membuatku terkesan sampai sekarang. Pak Arif, itu sudah berlalu. Tidak usah diungkit lagi. kucing di dalam kotak. Itu kan karyaku. Apa nama karya Citra saat ujian sama dengan milikku? Kok bisa kebetulan? Fiona, kamu kenapa? Aku agak tidak enak badan. Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Jangan memaksakan diri, kesehatan lebih penting. Ayo, kalian lanjutkan makan. Ayo. Nathan, kamu kenapa? Perut bagian bawahnya sakit sekali. Fiona sakit lagi. Bibilita, panggil dokter Vito untuk memeriksa kesehatan Fiona. Perut bagian bawahnya sakit. Pak, Bu Fiona pergi ke reservoir mengikuti reuni teman SMA-nya. Reservoir? Sekarang? Jangan panik, ayo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku. Fiona, Nathan tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku. Dia sudah membaik. Maaf, Anda siapa? Dia bosku. Lalu kau siapa? Dia adalah guru seni SMA-ku, Pak Arif. Pak Arif. Benar. Senang bertemu dengan Anda. Halo. Bagaimana kalau kita sekalian makan bersama? Aku tidak ikut. Ayo. Maaf, Fiona sedang tidak enak badan. Aku antar dia pulang dulu. Fiona. Aku sudah baik-baik saja. Aku pergi.
Fiona, gurumu cukup muda ya. Kalian berdua duduk bersama, terlihat seumuran. Pak Arif memang muda, tapi beliau sangat hebat. Beliau juara kedua di kompetisi seni internasional Bauhaus. Fiona, kamu terus menguji batas kesabaran Nathan. Benar-benar cari masalah. Bu Mary dan Pak Nathan terlihat sangat serasi. Fiona, minum jus ini. Terima kasih. Sepertinya Pak Arif sangat akrab dengan Fiona ya. Aku sangat menyukai Fiona. Pak Arif, hubungan Anda dengan Fiona sangat akrab. Fiona adalah murid favoritku. Walaupun dia gagal dalam ujian masuk universitas, tapi dia sangat berbakat dalam seni. Pak Nathan, terima kasih sudah merawat Fiona. Dia adalah orangku. Sudah menjadi tugasku untuk menjaganya. Nathan, jangan terlalu galak. Lihat, Fiona sampai tidak berani bicara. Fiona, jangan takut. Sifat Nathan memang seperti itu. Perkataanmu bisa membuat orang salah paham. Yang tidak tahu, bisa mengira kita berdua bermesra. Nathan, bukan itu maksudku. Jangan lupa yang kukatakan. Minta maaf. Fiona, maaf ya. Siang tadi seharusnya aku tidak memaksamu minum susu stroberi itu. Aku akan minum ini sebagai permintaan maaf dariku. Bu Mary. Bu Mary, aku tidak menyalahkanmu. Ini salahku. Syukurlah kamu tidak menyalahkanku. Aku cuma ingin berteman denganmu. Sejak aku kecil, aku hanya berteman dengan Nathan. Tidak ada teman lainnya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Aneh. Kenapa Bu Mary tiba-tiba meminta maaf padaku dengan serius, seperti dipaksa saja? Baiklah, kita sudah selesai makan. Fiona, aku akan mengantarmu pulang. Kamu tahu muridmu tinggal di mana? Aku naik Grab saja. Ini sudah sangat malam. Tidak aman perempuan sendirian. Turuti aku ya. Kebetulan, ada hal yang ingin kubicarakan dengan Pak Arif. Nathan, dia tidak menyalahkanku. Kamu juga jangan menyalahkanku lagi. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Pak Nathan, seharusnya mengantar Bu Mary. Bapak, lanjutkan urusan Anda dulu. Saya permisi dulu. Nathan. Stefan, bawa mobilnya ke sini. Antar Mary pulang. Fiona, kamu tinggal di mana? Pak Arif, hari ini aku datang karena ingin tanya tentang satu hal. Oh, Benarkah nama karya ujian seni citra waktu itu adalah Kucing di Dalam Kotak? Apa itu benar? tentu saja. Karyanya sangat indah. Nilainya mendekati sempurna. Jauh lebih tinggi daripada tingkat kemampuan dia biasanya. Aku pasti tidak salah ingat. Aku ingin lihat kertas ujiannya. Apa Anda punya cara untuk mencarinya? Ini, sepengetahuanku, kertas ujian citra disimpan oleh Rektor Kehormatan Universitas Nusantara Bapak Niko. Tapi Bapak Niko sudah meninggal sejak setahun lalu. Cucunya, Rafael, mewarisi semua hartanya. Jika kamu bisa menemukan Rafael ini, seharusnya bisa melihat karya Kucing di Dalam Kotak. Tapi Rafael adalah anak konglomerat. Sulit didekati orang biasa. Baik, Pak Arif. Pak Arif, terima kasih untuk malam ini. Fiona, giliranku bertanya satu hal. Boleh kan? Apa kamu sudah punya pacar? Aku sudah menikah. Sepertinya aku terlambat. Pak Arif, aku pulang sendiri saja. Ini sudah malam. Jika Anda mengantarku pulang, aku takut dia akan salah paham. Walaupun dia bersamaku hanya karena anak. Kalau begitu, hati-hati di jalan.
Bibi Lita, aduh. Kok kamu pulang seawal ini? Bukannya katanya mau mengantar Nona Mary pulang? Aku tidak mengantarnya. Oh, kalau begitu aku mau mandi dulu. Besok aku harus kerja. Aku sudah menghapus absensi di departemenmu. Apa yang kamu takutkan? Iya, benar juga. Mah, jangan mendekapku seperti ini. Aku tidak nyaman. Kalau tidak mendekap, kamu akan lari. Katakan, apa hubunganmu dengan guru itu? Iya, hubungan guru dan murid. Beneran? Beneran. Mana berani aku berbohong padamu. Kalau begitu apa hubungan kita? Hah? Jawab aku. Kamu adalah suamiku. Panggil lagi. Suamiku. Kok kamu menghindar ciuman suamimu sendiri? Aku cuma... Pak Nathan. Kamu panggil aku apa? Suamiku juga tidak bilang padaku kalau menikah harus temani tidur. Nyonya Fiona, suamimu sehat jasmani. Silakan jalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Dan juga, kalau di rumah panggil saja namaku. Sayang, coba panggil. Nathan. Baby, don't lie, it's okay that you crave me. Your eyes on my Jangan. body, you shake. Bisa membahayakan bayi-bayi kita. Aku akan lebih pelan. Hmm. Hmm. Hah? Aduh, Fiona. Kenapa kamu lagi-lagi? Katanya mau pelan. Selamat pagi Nyonya Fiona, Tuan Nathan sedang menunggu Anda di bawah. Katanya mau menunjukkan sesuatu pada Anda. Baik. Nathan. Wah, lukisannya cantik sekali. Kamu suka? Ini gaya lukisan impresionis favoritku. Sebenarnya dari goresan kuasnya bisa tahu, orang yang membuat lukisan ini pastilah seseorang yang bebas dan berwawasan luas. Terima kasih atas pujiannya. Maksudmu lukisan ini adalah karyamu?
Benar. Ini adalah karya juara pertamaku dulu. Saat aku ikut kompetisi seni internasional Bauhaus. Maksudmu kamu adalah pemenang kompetisi seni internasional Bauhaus? Iya. Kamu suka melukis. Nanti aku ajarin kamu. Tapi jangan cari juara kedua itu. Baik. Ayo. Berangkat kerja bersamaku. Baik. Fiona, hari ini adalah hari kematianmu. Fiona, ada dokumen kiriman untukmu di pintu. Aku segera ke sana. Lenny! 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 Ibu, jangan sampai ada korban jiwa. Ada baiknya batalkan saja. Omong kosong. Aku susah payah menemukan bos kaya yang mau bayar 2 miliar untuk menikahinya. Aduh, istrimu sudah mau melahirkan. Kalau tidak beli rumah dan mobil, istri dan anakmu bisa kabur. Pak Hernat. Pergi sana. Bagaimana? Anakku cantik kan? Benar-benar cantik. Aku tambah 200 juta lagi untuk kalian. 200 juta loh. Oh, terima kasih Pak Hernat. Terima kasih Pak Hernat. Yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Tahu tidak Pak Hernat itu siapa? Dia adalah mitra kerja grup Hartono. Seluruh gedung ini milik grup Hartono. Dia mau urus kamu di sini. Tidak ada yang berani menghalangi. Aku hamil. Ayah dari anak ini adalah CEO grup Hartono, Nathan Hartono. Ah? Dasar kurang ajar. Kamu pikir karena kamu tinggal di kota beberapa hari saja, lalu berani mengarang cerita sesukamu. Keluarga Hartono itu keluarga apa? Itu keluarga terkaya di negeri ini. Kamu kira kamu siapa? Mana mungkin Pak Nathan bisa tertarik padamu? Yang aku bilang benar. Jika kalian berani melakukan sesuatu pada anakku, keluarga Hartono pasti tidak akan membiarkan kalian. Siapa yang memanjakan sifat burukmu ini? Pak Hernat, bereskan dia. Benar-benar muda. Wanita hamil. Aku belum pernah main dengan wanita hamil. Pergi! Aku memang suka bermain liar. Kalian semua pergi dari sini. Jangan ganggu kesenanganku di sini. Ayo. Lepaskan aku. Kau bisa berteriak nanti untuk menghemat tenagamu. Nathan, ini proposal desainku. Pak Nathan, ada masalah. Masalah apa terburu-buru begitu? Maaf, aku hanya terlalu khawatir. Nathan, jangan marah-marah. Stefan, ada apa? Nona Fiona hilang. Hilang? Bagaimana bisa hilang di dalam perusahaan? Dasar sekumpulan orang tidak berguna. Aku baru saja selesai mengantar makan siang untuk Nona Fiona. Dan sudah mencarinya di seluruh perusahaan, tapi teleponnya juga tidak diangkat. Selidiki semua rekaman CCTV di seluruh kota. Dalam 1 jam harus ketemu. Kamu jangan panik. Bagaimana jika Nona Fiona hanya merasa pekerjaannya bosan dan ingin keluar jalan-jalan? Dia bukan orang yang tidak tahu aturan. Rapat bubar. Siapa Nona Fiona ini sampai membuat Pak Nathan begitu khawatir? Mari. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berteriak nanti saja, hemat tenagamu. Jangan. Aduh.
Dasar bajingan, aku akan menghabisimu. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Cepat, Aku bunuh kau. cepat. Iya. Si cantik, lihat kamu bisa lari kemana. Hah? Kamu lari. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nathan, cepat selamatkan aku. Nathan. Manggil siapapun tidak akan membantu. Huh? Wah. Wah. Oh iya, Wah. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan Fiona, sentuh aku. lihat aku. Lihat baik-baik. Ini aku. Aku sedang mengajarkan wanitaku. Apa urusannya dengan kalian? Whispering, I'm alive. I'm living my darkness. This night seems to last forever. Tidak tahu bosku siapa? Hah? Dia adalah Panatan. Lepaskan aku. Hah? Rupanya bawahanku ada orang sepertimu. Stefan, aku tidak ingin melihatnya lagi. Baik. Kamu mungkin tidak kenal Panatan, tapi kamu pasti ingat kan? Kamu adalah Pak Stefan? Betul. Orang kepercayaan Panatan. Panatan. Bereskan. Baik, Panatan, aku tidak tahu itu wanita Anda, Panatan. Aku mohon, saya salah. Patahkan tangan dan tidak kakinya. Menyentuh wanita Anda. Buang ke Malida. Saya salah, Panatan. Panatan, saya salah, Panatan. Saya salah, Panatan. Panatan, bagaimana dengan dua orang ini? Aku tidak akan memaafkan mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Nak, beri ibu satu kesempatan. Bawa pergi. Jangan, nak. Adik, Tolong jangan. ibu, nak. Adik, ibu. Aku akan pelan-pelan. Kenapa tidak biarkan dokter yang mengobatiku? Nyonya Fiona, Anda tidak tahu, Tuan Nathan khawatir Anda takut belakangan ini tidak mengizinkan pria manapun mendekati Anda. Banyak mulut. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu jauh dari sisiku. Ngomong-ngomong, masih ada satu orang yang belum diurus. Stefan. Iya. Lenny, Katakan, siapa yang menyuruhmu menjebak Nyonya Fiona? Aku... Tidak peduli urusan ini berhasil atau tidak, aku akan memberimu 23 miliar. Tapi jika gagal, kalau kamu berani membocorkan namaku, keluarga Lestari adalah keluarga terbesar kedua setelah keluarga Hartono. Orang yang menentangku akan menderita. Kamu tahu kan? Katakan. Katakan siapa dalang di belakangmu. Aku akan biarkan kau hidup. Aku...
Lagi pula aku sudah bermusuhan dengan keluarga Hartono. Dengan tidak membocorkan Nona Mary, setidaknya aku masih dapat 23 miliar. Aku bilang. Aku iri pada Fiona. Karena itu aku hubungi keluarganya untuk menipu dan menculiknya. Iri pada Fiona? Atas dasar apa? Aku lulusan universitas ternama. Kenapa desainku kalah darinya? Dia tidak hanya berbakat, tapi juga dicintai pria seperti Anda. Atas dasar apa? Dia jelas-jelas hanyalah seorang anak desa. Shh. Aku tidak ingin mendengar siapapun membicarakan keburukan istriku, Stefan. Iya. Aku tidak ingin melihatnya di kota raya lagi. Apa? Baik. Pak Nathan, jangan Pak Nathan. Saya mohon jangan bawa saya pergi. Jangan Pak Nathan. Beberapa hari ini beristirahatan dengan baik di rumah. Jangan keluar, oke? Oke. Oh, kalau begitu bolehkah aku bekerja dari rumah? Bekerja dari rumah. Potong gaji. Hah, Pak Nathan, ruang belajar sudah siap. Baik. kamu ada urusan? Iya. Tunggu sampai aku selesai urusan kerja. Dan akan temani kamu makan. Baik. Rafael sudah kembali. Aku harus cari cara untuk menemuinya dan mencari kebenaran tentang ujian seni waktu itu. Cuma tidak tahu apakah Nathan akan mengizinkanku pergi atau tidak. Selidiki siapa dalang di balik Lenny. Baik. Pak Nathan. Duduk. Lanjutkan rapat. Nathan, apakah Fiona tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Dasar jalan, ternyata kamu berhasil lolos lagi. Wah, rumah Hartono benar-benar besar. Ruang belajar. Di mana ya? Pak Nathan, pada paruh pertama tahun ini, konsep grup kita telah meningkat sebesar. Hah? Begitu banyak orang? Ya ampun, sangat memalukan. Nathan tidak pernah melakukan kesalahan. Jalan ini membuat malu di depan umum. Pasti Nathan tidak akan tahan dengannya. Fiona, kenapa kamu keluar hanya mengenakan piyama? Cepat kembali, jangan sampai masuk angin. Maaf. Aku pergi sekarang. Berhenti. Semuanya sudah melihat. Aku ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Rapat ditunda. Apa? Nathan malah tidak menghukumnya. Iya, mengerti. Ayo pergi. Baik, ayo pergi. Maaf, aku kira. 흔들리는 눈동자 If you lose your ground then Jangan. 숨겨진 비밀에 Ini ruang rapat. 나 말할 수 없는 Tapi kamu yang masuk sembarangan. Dasar. Can't you stare at me 나를 더 깨워줘 붉은 바다 위를 누리는 다이아몬드 Kakek nenek minum teh. Iya. Terima kasih. Mary,
bukannya kamu sudah bekerja di perusahaan Nathan? Kenapa siang hari ada waktu seperti ini melihat kami berdua? Ada sedikit masalah di perusahaan. Nathan belakangan ini mungkin tidak punya semangat kerja. Ini Nathan itu seorang pekerja keras. Dia tidak pernah begini sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini... Aduh, kamu cepat katakan, jangan bikin kami khawatir. Bagaimana aku mengatakannya? Bagaimana kalau kalian berdua pergi saja ke rumah Nathan untuk melihat? Layan, segera siapkan mobil. Baik. Fiona, keluarga seperti keluarga Hartono pasti tidak akan mengizinkan ada wanita penggoda dan rendahan sepertimu. Tunggu saja untuk diusir. Aduh, gawat. Kenapa lagi-lagi? Sial, lupa memberitahu Nathan. Aku mau keluar. Aduh, Nyonya, Anda sudah bangun? Bibi Lita, mana Tuan Nathan? Tuan Nathan pergi menemui teman. Tuan Nathan bilang jika Anda bangun, minumlah sup dulu. Sebelum pukul 10, Tuan pasti akan kembali untuk menemanimu makan. Sebelum pukul 10. Sekarang jam berapa? Pukul 8.50. Keluangan Rafael kali ini adalah perjalanan pribadi. Katanya besok pagi sudah naik pesawat dan pergi. Tidak sempat. Aku harus segera menemuinya. Halo Nona, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Kartu anggota? Maaf, tempat kami ini sistem keanggotaan, tempat eksklusif. Kalau tidak punya kartu anggota, pergi sana. Malam ini aku harus mencari cara untuk menyusup ke dalam. Wah, hebat tidak bisa. sekali. Wah, iya. Iya. Sekali lihat sudah tahu kalian belum pernah ke sini. Perhatikan baik-baik. Ikut aku tinggal bersenang-senang saja. Paham tidak? Apa ini? Ayo. Pak Nathan, mumpung sudah datang, minumlah segelas. Pergi. Nathan, ku bilang, kita susah-susah bertemu di tempat seperti ini. Kenapa wajahmu dingin? Urus dirimu sendiri. Kamu baru kembali dari luar negeri jadi belum tahu. Di rumah Nathan sekarang ada seorang istri muda. Sangat disayanginya. Wah, gadis seperti apa yang bisa menaklukkan pria sepertimu? Pasti pria yang sangat cantik. Bawa dia keluar dan tunjukkan pada semua orang. Dia gadis yang baik. Tidak akan datang ke tempat seperti ini. Bagus banget lihat tempat ini. Tidak disangka bisa datang ke sini. Luar biasa. Si cantik. Kakak belum pernah melihatmu. Ikut kakak. Hari ini pasti membuatmu nyaman. Ada apa? Suara ini kok sangat familiar. Mana Tan? Beraninya mengganggu kesenanganku. Kamu cari mati ya? Jangan sentuh aku. Bar ini milik Pak Nathan. Tidak ada yang berani buat onar di sini. Kamu tahu tidak? Pak Nathan. Nathan Hartono. Tahu banyak juga. Gimana? Sudah mau tunduk sekarang, ha? Hei, jangan lari. Hei. Wanita dari mana ini? Kamar Pak Nathan juga berani masuk. Pak Nathan. Pak Nathan? Gadis ini tidak tahu aturan. Saya akan bawa dia pergi. Ayo cepat bangun. Tunggu. Kalau ketahuan aku datang ke tempat seperti ini, habis riwayatku. Angkat kepalamu. Riasanku seperti ini. Dia tidak akan mengenaliku, kan? Sudah puas mainnya? Pak Nathan kalian kenal. Orangku juga berani kau sentuh. Ini semua salah paham Pak Nathan. Saya tidak tahu dia orang Anda. Stefan, mengerti? Ampuni aku, direktur, ampuni aku. Aduh. Puas. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tidak mau menjelaskan. Aku datang mencari pelukis bernama Rafael. Lari ke bar mencari pria lain.
Si kecil, kamu semakin berani. Aku ada urusan yang sangat penting. Sangat penting, sangat penting. Rafael, kemari. Istriku ada urusan denganmu. Nyonya Fiona, saya siap layani Anda. Aduh, kalau tahu begitu buat apa aku berbuat sejauh ini? Cari tempat yang sepi. Ini adalah lukisanku. Aku melukisi saat mengikuti ujian seni. Bagaimana bisa menjadi milik Citra? Ternyata lukisan ini adalah karyamu. Kakekku semasa hidupnya paling menyukai lukisan ini. Untung tidak aku bakar. Ternyata aku juga bisa lolos masuk Universitas Nusantara. Aku bukan sampah universitas kelas bawah. Kamu bukanlah sampah. Kamu adalah karyawan yang sangat berbakat di grup Hartono. Tenang. Citra menjiplak karyamu. Aku pasti akan membuatnya membayarnya. Hah? Tuan Nathan, Nyonya Fiona. Pergi ambil kapas pembersih makeup. Aku jengkel melihat wajahnya yang penuh riasan. Cepat. Baik. Kamu marah. Menurutmu? Urusan sebesar ini kenapa tidak bilang padaku? Wanita muda larut malam datang ke tempat seperti ini. Si kecil keberanianmu cukup besar. Suamiku, aku salah. Hah? Suami? Suami? Kakek nenek, kenapa kalian datang? Hehehe. Kakek nenek. Nak. Gimana? Ini sangat memalukan. Nak, kamu panggil dia apa barusan? Suamiku? Oh? Benar-benar panggil suami? Hayo, bagus sekali. Bagus Dasar sekali. anak kurang ajar. Hal begitu besar kok disembunyikan dari kami. Jangan berlebihan. Jangan takuti dia. Bagus sekali, bagus sekali. Sini ambilkan aku 2 gelas mixu. Biar aku ikut senang. Itu namanya mixu, kek. Kakek punya diabetes, tidak bisa minum itu. Diabetes tidak apa-apa. Pokoknya sekarang aku sudah punya cucu menantu yang baik. Lihatlah cucu menantuku yang baik. Wajahnya yang cantik ini sungguh menguntungkan bocah ini. Benar. Cepat, panggil nenek. Nenek. Astaga, bagus sekali. Cucu menantuku yang baik. Aku juga mau. Cucu menantuku yang baik. Panggil aku juga. Panggil aku. Kakek. Aduh. Kalian jangan takuti dia. Di perutnya ada 3 cicit laki-laki. Hah? Apa? 3 cicit laki-laki? Bagus sekali, bagus sekali. Setelah 3 cicitku lahir, aku akan ajak mereka naik kuda, bermain ski, dan bermain golf. Pelayan, panggil orang dari biro desain untuk datang. Aku mau beli sebidang tanah untuk 3 cicitku dan membangun taman bermain. Cucu menantu tersayang, ini hadiah pertemuan dari nenek. Jangan, nenek. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa terima. Harus terima. Bagus sekali. Bagaimana mungkin keluarga Hartono bisa-bisanya tidak memandang rendah Fiona? Bagus sekali. Mary, cepat lihat, cucu menantuku pakai ini cantik tidak? Memang cantik. Ini Gyo kuno dinasti Tamir, sangat mulia. Kamu nanti harus sangat berhati-hati, terutama saat pulang ke desa. Jangan sampai terbentur. Baik, Bu Mary. Apa? Kamu dari desa? Keluargaku dari desa Siantara. Wah, baguslah. Master bilang jodoh cucuku ada di desa Siantara. Yang Master itu bilang benar. Master yang hebat, master yang hebat. Apa? Mary,
Cincinnya sudah selesai didesain. Belum. Maaf. Aku hanya ingin lebih sempurna. Untung belum. Kalau tidak akan mengotori berlian peninggalan ibuku. Apa yang kamu maksud? Aku bilang, kamu tidak layak. Kakek nenek, lihatlah Nathan. Sudah punya istri, malah lupa teman. Mary, jangan terus berakting dengan gaya cewek cabe-cabean. Kamu pura-pura baik, tapi sebenarnya ingin sekali menghabiskan Fiona, benar kan? Nathan, apa yang kamu bilang? Aku mana mungkin. Bukannya kamu yang suruh Lenny cari ibu dan abang Fiona? Kamu pikir kalau Lenny tidak bilang, aku tidak akan tahu? Buktinya, sudah lama aku dapatkan. Nathan, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salahku. Kalau kamu tidak ingin mencelakakan keluarga Lestari, serahkan dirimu. Aku beri kamu waktu 1 menit untuk pertimbangkan. 1 menit kemudian jika masih di depanku, keluarga Lestari akan bangkrut saat fajar. Jangan. Aku pergi. Sekarang juga aku menyerahkan diri. Labubu, kenapa kamu tahu? Aku suka Labubu. Karena aku bisa merasakan perasaanmu. Fiona, lambang keluarga Hartono adalah totem Angsaliar. Angsaliar selamanya hanya memiliki 1 pasangan. Dan aku ingin memintamu memberi aku 1 kesempatan. Biarkan aku menjagamu seumur hidup. Dan selamanya. Bolehkah? Cucu menantuku, terima dia. Kenapa kamu tidak tunggu aku selesai menghapus riasan baru melamar? Jelek sekali. Yeay!